Selamat datang di channel kami, tempat kami menjelajahi isu-isu yang berpengaruh di dunia kita. Hari ini kita akan menghadapi fakta yang mengkhawatirkan. Tingkat bunuh diri di Korea Selatan, salah satu negara maju, adalah yang tertinggi di dunia. Korea Selatan dikenal karena teknologi canggih, budaya pop yang merajalela, tetapi juga memiliki tingkat bunuh diri yang mencemaskan. Di balik kilauan kemajuan, terdapat isu yang mendalam yang perlu kita ketahui dan pahami bersama. Dalam video ini, kami akan membongkar berbagai faktor yang berkontribusi pada tingkat bunuh diri yang tinggi, mulai dari tekanan akademik hingga masalah kesehatan mental. Tetap bersama kami, karena kami akan berbicara dengan para ahli dan individu yang telah berjuang melawan stigma dan mencari solusi untuk mengurangi tingkat bunuh diri yang tragis ini. Kami percaya bahwa dengan pemahaman yang lebih baik tentang akar masalah ini, kita semua dapat berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai memahami lebih dalam tentang situasi ini dan bagaimana kita dapat membantu mengatasi masalah bunuh diri yang meresahkan di Korea Selatan. Mari bergerak maju bersama-sama dalam menjelajahi topik yang penting ini. Tingkat bunuh diri di Korea Selatan tertinggi di antara negara-negara maju. Saat saya berusaha menyelamatkan orang lain, saya malah kehilangan adik saya karena bunuh diri. Ketika saya menemukan jenazah dingin adik laki-laki saya 3 tahun lalu, saat itu masih bulan Mei, tapi isi hati saya berubah menjadi musim semi. Seorang laki-laki menatapi kematian adiknya. Jang Junha terkejut karena adik laki-lakinya saat itu berusia 35 tahun. Jang menelpon polisi setelah beberapa hari tidak bisa menghubungi ponsel adiknya. Saat mereka membuka paksa pintu kamar adiknya, Jang menemukan tubuh tak bernyawa adiknya, Jun-an, yang berbaring di tempat tidur. Pada saat itu, saya sedang mengikuti kursus pelatihan di Pusat Pencegahan Bunuh Diri agar dapat menjadi seseorang instruktur, kata Jang. Saya mengunjungi sekolah-sekolah untuk mengedukasi anak-anak tentang tanda-tanda umum yang menunjukkan seseorang ingin bunuh diri dan apa yang bisa dilakukan untuk membantu mereka. Saya berusaha menyelamatkan nyawa orang, tetapi saya tidak pernah berpikir adik saya bakal mengambil nyawanya sendiri. Bagi Jang yang berusia 45 tahun memang sangat sulit untuk membicarakan secara terbuka apa yang sudah ia dan keluarganya alami. Sebab bunuh diri merupakan isu yang sangat sensitif di masyarakat Korea Selatan. Walau begitu, Jang sedang berusaha meningkatkan kesadaran orang lain dengan menceritakan pengalaman pribadinya. Tingkat bunuh diri di Korea tertinggi di antara negara-negara maju. Korea Selatan adalah negara yang terkenal karena industri hiburan K-pop dan perusahaan teknologi global seperti Samsung. Namun, meski dari luar masyarakat Korea Selatan tampak sukses, banyak penduduk negara itu mengakhiri hidup mereka setiap hari. Korea Selatan memiliki angka bunuh diri tertinggi di antara 38 negara-negara maju yang menjadi bagian dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Lembaga Statistik Korea Selatan mencatat sebanyak 13.352 orang melakukan bunuh diri pada tahun 2021. Bunuh diri adalah penyebab kematian terbesar di antara penduduk Korea Selatan berusia 10 sampai dengan 39 tahun. Lebih dari 25 kematian remaja, sekitar 43,5%, disebabkan oleh bunuh diri. Persentase itu lebih tinggi di antara warga berusia 20-an, yakni 56,8%. Sedangkan angka itu hanya sedikit lebih kecil di antara warga berusia 30-an, sekitar 40,6%. Adik Jang merupakan bagian dari generasi yang kesulitan dalam menjalani hidup. Korea Selatan mencatat sekitar 23,6 kematian per 100.000 orang, lebih dari 2 kali lipat rata-rata kematian negara lainnya, yang hanya berada di angka 11,1 kematian.
Pemerintah Korea Selatan baru-baru ini mengumumkan rencana 5 tahun untuk mencegah bunuh diri, dengan tujuan mengurangi angka itu sampai dengan 30%. Target 30% itu cukup signifikan, karena jika pemerintahnya berhasil, mereka tidak lagi akan dicap sebagai negara tingkat bunuh diri tertinggi di antara negara-negara lainnya. Namun, apakah ini hanya untuk upaya memperbaiki citra mereka, ataukah pemerintah Korea Selatan mampu menangani masalah yang lebih besar di balik angka bunuh diri tinggi itu? Tekanan besar dalam kehidupan masyarakat Korea Selatan. Angka bunuh diri Korea Selatan merupakan campuran dari beberapa faktor, terutama faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Negara itu bertumbuh pesat hingga menjadi kekuasaan ekonomi global setelah Perang Korea pada tahun 1953 yang membuat masyarakat itu terpontang-panting. Tetapi pertumbuhan ekonomi itu tidak mengarah kepada perbaikan pelayanan publik dan justru membuat kesenjangan ekonomi semakin besar. Kondisi ini menciptakan masyarakat yang bersaing ketat dengan fokus pada kesuksesan. Hal tersebut berujung pada banyaknya penduduk mengalami masalah-masalah psikologis. Hanya setelah kematian adiknya, Jang baru mengetahui bahwa adiknya telah pergi ke konselor setiap minggu selama 10 tahun terakhir. Adik saya lulus dari jurusan teori film dan sudah mempersiapkan diri untuk kuliah di luar negeri. Seperti kebanyakan keluarga Korea Selatan, ia diberi tekanan besar untuk sukses. Tetapi keuangan sangat terbatas dan hidup menjadi sulit baginya, kata Jang. Adik laki-laki saya sangat berani dalam melawan depresi. Hati saya hancur karena saya bahkan tidak tahu mengenai itu selama ini. Para ahli telah lama menggarisbawahi potensi berbahaya dari masyarakat yang menaruh fokus berlebihan pada kesuksesan seseorang. Biasanya diukur dari status ekonomi dan sosialnya. Di balik angka kematian bunuh diri yang tertinggi di Korea Selatan, ada kisah miris tentang sebuah masyarakat dengan sistem kesejahteraan publik yang rendah, namun sangat berpatokan pada sukses. Biasanya hal ini tercermin dari kekayaan yang dimiliki seseorang, ujar Sung Nang Jang, dekan dari Universitas Chung-An Departemen Ilmu Keperawatan. Sembari hubungan tradisional antara anggota keluarga dan tetangga semakin melemah, semua orang seperti berjuang untuk sukses sendirian. Ayo bicarakan. Budaya ini perlahan mulai berubah, tetapi masih banyak hal yang perlu dilakukan. Warga Korea Selatan sudah sangat terbiasa berusaha menjadi yang terbaik dalam masyarakat yang sangat kompetitif ini. Dan Korea bukanlah suatu negara di mana Anda dapat dengan mudah mengutarakan perasaanmu, kata Yeon Soo Kim, Direktur Lifeline Seoul, sebuah badan amal yang menyediakan saluran telepon 24 jam untuk layanan pencegahan bunuh diri. Orang butuh ruang lebih besar untuk membicarakan kesulitan mereka dan perasaan mereka dengan terbuka dan aman. Kami perlu terus mengingatkan orang bahwa cara-cara lain untuk sukses dan benar-benar mengakui hal itu. Jang kini bekerja sebagai psikologis klinis di Pusat Kesehatan Mental di Seoul. Ia membantu keluarga-keluarga yang telah terdampak aksi bunuh diri atau mereka yang memiliki keinginan bunuh diri. Jang juga memimpin kelompok dukungan untuk keluarga-keluarga yang telah kehilangan orang yang mereka kasih karena bunuh diri. Ini pekerjaan yang sulit. Keluarga biasanya orang-orang pertama yang menemukan mayatnya. Mereka mengingat momen itu dengan sangat jelas dan juga menjelaskan apa yang terjadi dengan sangat detail dan gambling. Jang cukup sadar akan dampak emosional dari percakapan-percakapan itu terhadap dirinya. Tetapi pekerjaan ini terasa sangat berharga ketika Anda melihat mereka membaik. Dalam keluarganya sendiri juga muncul rasa penerimaan dan pemahaman tersendiri. Jang mengatakan adiknya meninggalkan pesan dengan keluarganya sebelum ia meninggal yang berisi permintaan maaf kepada orang tuanya dan kakaknya karena ia harus meninggalkan mereka.
Tetapi saat keluarga itu mengunjungi makamnya musim panas lalu, Jang mengatakan kepada adik laki-lakinya, "Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu minta maaf. Kami sedang baik-baik saja dan mengasihi sesama," kata Jang. "Jadi tidak perlu minta maaf. Kami akan kembali." Jika Anda, sahabat, atau kerabat memiliki kecenderungan bunuh diri, segera hubungi dokter kesehatan jiwa di puskesmas, rumah sakit, dan Halo Kemenkes dengan nomor telepon 1500567. Anda juga dapat mencari informasi mengenai depresi dan kesehatan jiwa di laman Yayasan Pulih pada laman yayasanpulih.org.id. Sampai di sini kita telah menjelajahi tingkat bunuh diri yang mengkhawatirkan di Korea Selatan, negara maju yang memiliki bayangan yang lebih kompleks daripada yang kita lihat di permukaan. Kami berharap video ini telah membuka mata Anda tentang isu dan mengundang pertanyaan lebih lanjut tentang apa yang dapat kita lakukan untuk membantu mereka berjuang. Permasalahan ini membutuhkan perhatian kita bersama dan perubahan dalam cara mendekati isu-isu kesehatan mental, tekanan akademik, dan kesejahteraan sosial. Ini adalah tugas kita untuk memastikan bahwa mereka membutuhkan dukungan, bahwa mereka tidak sendirian. Jika Anda memiliki cerita atau pandangan pribadi tentang isu ini, kami mengundang Anda untuk membagikan di bagian komentar di bawah ini. Ini adalah awal yang baik untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam. Terima kasih telah menghabiskan waktu Anda untuk menonton video ini dan berpartisipasi dalam pembicaraan yang sangat penting. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tetap terhubung dengan konten kami yang informatif dan berdampak positif. Kita semua memiliki peran dalam mengatasi masalah bunuh diri dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke dukungan yang mereka butuhkan. Bersama-sama kita dapat berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih peduli dan memahami. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi isu-isu sosial yang relevan dan berjuang untuk perubahan yang lebih baik. Bye-bye, dan mari bersama membawa cahaya harapan kepada mereka yang memerlukan. Selamat berjuang!